Saya ulangi lagi, syurutul wudu'i tsamaniyatun. Syarat-syarat wudu ada 8. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wat tamyizu, tamyiz atau sudah mengerti. Yang ketiga wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Suci daripada haid dan nifas. Yang keempat wa naqa'ul a'dha'i amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Bersihnya anggota wudu dari segala benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu yang nomor 4. Nanti dijelaskan satu persatu. Yang nomor 5 wa an la yakuna 'alal udwi, dan tidak ada pada anggota wudu ma yughayyirul ma'a, benda yang bisa merubah sifat air. Benda yang bisa merubah sifat air. Berikutnya wal ilmu bi fardiyatihi. Berikutnya mengetahui tentang kewajiban wudu. Mengetahui tentang kewajiban wudu. Yang berikutnya wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Wa an la ya'taqida, tidak meyakini fardhon, salah satu fardu wudu, sunnatan, sebagai sunnah. Fardunya wudu sebagai sunnah. Yang terakhir wal ma'ud tahur, dan air yang suci mensucikan. Yang terakhir syaratnya wudu adalah air yang suci mensucikan. Saya terangkan satu persatu. Syarat-syarat wudu itu ada 8. Kalau tidak memenuhi syarat ini, wudunya berarti tidak sah. Yang pertama Islam. Ya. Kalau orang kafir berwudu sah apa tidak? Tidak sah. Karena syaratnya ibadah itu harus Islam. Makanya kalau ada orang kafir mengucapkan alhamdulillah tetap tidak berpahala. Ya, karena dia tidak Islam. Harus Islam. Wat tamyiz, anak yang sudah mengerti. Anak yang tamyiz itu dikatakan kalau secara umumnya usia 7 tahun Hijriyah. Kalau anak itu usia 7 tahun berwudu sudah sah. Kalau masih usia 5 tahun itu wudunya belum sah. Ya, karena apa? Kebanyakan anak itu nggak ngerti wudunya bagaimana, ngerti apa enggak usia 5 tahun. Kadang-kadang main-main. Atau anak yang sudah bisa mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, buang air, membersihkan, istinja sendiri, dan berpakaian sendiri. Itu dikatakan anak yang sudah mengerti. Kalau dia sudah usia 7 tahun, wajib ketika menyentuh Al-Quran, belajar ke TPQ, harus berwudu. Karena wudunya sudah sah apa tidak itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah sah. Maka ketika menyentuh Al-Quran diwajibkan berwudu. Kalau tidak punya wudu dosa. Tapi yang dosa bukan anaknya, yaitu orang tuanya atau gurunya yang tidak menegur. Ya, karena anak kecil nggak ada catatan dosa. Cuman orang tua, walinya atau gurunya wajib mengingatkan, kalau tidak berdosa. Ya.
Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Karena ketika perempuan itu haid berhadas besar, ya, harusnya dia itu kalau sudah suci melakukan mandi besar. Ketika dalam keadaan haid wudunya sah apa tidak? Tidak sah, ya, karena masih ada hadas besar. Maka kalau dia berwudu ketika waktu haid hukumnya dosa. Karena apa? Membuang air sia-sia. Misalnya dia biasa mau tidur berwudu, tapi ketika dia haid nggak boleh berwudu karena air itu akan terbuang sia-sia. Nggak ada nilai sunnah ketika dia haid berwudu untuk melakukan sunnah-sunnah tidur. Mengerti ya? Jadi kalau sedang haid nggak usah wudu, meskipun kebiasaannya wudu kalau melakukan hal-hal yang baik, ya, karena dia dalam keadaan hadas besar. Yang berikutnya, suci atau bersihnya anggota wudu ini dari benda-benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Yang tidak ditembus air. Contohnya seperti plester. Nah, kalau ada plesternya sebelum berwudu dilepas dulu, ya, harus bersih. Atau ada cat minyak seperti tip X, ya, itu kalau mau berwudu ada tip X di tangannya atau di anggota wudunya harus dibersihkan lebih dahulu dengan misalnya minyak atau sabun dan sebagainya. Apalagi yang menghalangi? Nah, termasuk kalau bisa jangan menggunakan cat kuku. Ya, cat kuku itu menghalangi apa tidak? Nah, cat kuku itu menghalangi sampainya air ke kulit. Karena ada yang menyatakan kuku ini termasuk kulit, maka harus bersih. Jangan pakai cat kuku. Bagaimana dengan tato? Nah, tato itu menghalangi sampainya air ke kulit apa tidak? Nah, tato itu hukumnya, membuat tato hukumnya haram, dosa besar. Termasuk orang yang dilaknat oleh Allah itu kalau dia membuat tato, jangan, ya. Yang kedua, hukumnya ketika dipakai wudu atau mandi besar, ini di dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya tetap sah kalau itu tatonya permanen, tato yang nggak akan hilang selamanya, ya. Kalau tato yang tidak permanen seperti cat, itu hanya ada cat menempel di kulit, ini nggak sah. Kalau tatonya hanya seperti cap, ya, cat yang dicapkan ke kulit, nggak sah. Kalau tato permanen, nah, tinta itu masuk ke dalam kulit apa tidak? Tinta tato ini ini masuk di bawah lapisan kulit. Dalam mazhab Imam Syafi'i, lapisan terluar kulitnya masih terkena air wudu apa tidak? Masih terkena lapisan terluar kulit, maka masih sah. Tetapi di dalam mazhab Hanafi itu tidak sah meskipun tintanya masuk ke dalam lapisan kulit, karena tidak bisa ditembus air itu sampai ke pori-pori kulit. Ya, kalau ada pertengahan kulit itu ada tintanya, airnya bisa menembus sampai ke dalam apa tidak? Nah, ini dalam mazhab Hanafi tidak sah, karena masih terhalang ketika di tengah-tengah kulit, airnya nggak akan bisa meresap sampai ke dalam. Mengerti ya? Jadi bahkan haram membuat tato. Kalau sudah terlanjur, ada orang yang misalkan sudah terlanjur membuat tato, ingin hijrah,
Nah, itu kalau ada alat yang bisa menghilangkan tato tanpa melukai, tanpa menyakiti, wajib dihilangkan. Seperti misalkan ada sekedar dikasih sinar laser nggak sakit bisa hilang, itu wajib dengan sesuatu yang bisa menghilangkan tinta tatonya tanpa melukai. Tapi kalau melukai seperti disetrika, nggak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan melukai diri sendiri. Sudah, biarkan, taubat kepada Allah, ikut pendapat yang menyatakan sah pakai tato. Ya, jangan ikut-ikutan tren. Harus berdasarkan syariat Islam. Mengerti ya? Termasuk yang menghalangi air sampai ke kulit itu minyak yang keras, pomade. Ngerti pomade ya? Minyak rambut yang keras itu bisa menghalangi tertembus air. Air akan tertembus apa? Mental itu, memantul. Enggak akan ditembus air. Makanya kalau pakai minyak rambut jangan semuanya dikenakan minyak. Harus ada bagian yang untuk mengusap kepala ketika wudhu biar sah wudhunya. Mengerti? Ya. Atau grease itu gemuk bahasa kita. Kalau kita bongkar motor ada minyak yang agak krim itu namanya grease. Itu kalau mau wudhu dibersihkan dulu, nggak boleh langsung karena nggak ditembus air. Jadi kalau habis bongkar mesin harus bersih-bersih dulu. Ya. Wajib membersihkan sampai menjelang habisnya waktu. Harus dibersihkan itu. Nah, kebiasaan itu biasanya ada jerawat di sini dikasih plester besar. Ya. Ini kalau wudhu harus dilepas supaya kena air wudhu. Kalau tidak terkena air wudhu, maka wudhunya tidak sah. Ya. Nah, kecuali sakit, memang benar-benar sakit, harus ada perban. Nah, itu nanti ketika sudah sembuh lukanya harus mengodok sholatnya. Karena sahabat tidak ketika wudhu ketutup sama plester, tidak sah. Ketika sembuh wajib mengodok lagi. Ya, kalau itu di anggota wudhu, pada wajah, tangan sampai siku-siku, kepala sebagian dan kaki. Mengerti? Nah, ketika berwudhu semuanya yang menghalangi dilepas, seperti ini cincin atau jam tangan kalau mau berwudhu dilepas, atau gelang misalkan. Nah, kecuali bisa ditembus air, cukup digoyang saja, dimasukkan air ke sela-selanya. Kalau tidak bisa ditembus air wajib dilepaskan. Mengerti? Ya. Kemudian tidak ada pada anggota wudhu ini benda yang bisa merubah sifat air. Nah, ini kebanyakan kalau kita berwudu pada wajah ini masih ada sabun, jangan langsung dibasuh sambil niat wudu. Karena sabun ketika tercampur dengan air wudunya bisa berubah keruh apa enggak ini? Bisa berubah. Yang asalnya air itu jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, jadi berubah baunya sabun. Nah, kalau kita mau wudhu bersihkan dulu. Jangan mandi kemudian masih banyak sabunnya langsung sambil niat wudhu. Ini tidak sah. Harus bersih dulu anggota wudhunya. Kalau pakai bedak itu ditembus air apa enggak itu bedak? Ketika dipakai wudhu, bedak ini bisa merubah sifat air apa tidak? Merubah jadi keruh. Makanya sebelum berwudu bersihkan dulu wajah. Kalau pakai bedak, make up, cuci
muka dulu bersih baru niat wudu. Kalau wudu ketika masih ada bedaknya ini tidak sah karena akan merubah sifat air basuhan tadi itu. Mengerti ya? Kalau lipstik itu menghalangi sampainya air ke kulit bibir apa enggak lipstik itu? Menghalangi atau tidak itu tergantung bahan. Kalau bahannya minyak ya, seperti krim, minyak itu menghalangi. Jadi harus dibersihkan dulu. Kalau bahan dasarnya air, air itu ketika terkena air akan luntur dan bisa terserap. Tapi lebih baik ketika mau berwudu bersihkan dulu make upnya semua. Ya, baru sah wudunya. Kalau tidak bersih, sah apa tidak wudunya? Nah, itu khawatir tidak sah. Nah, mahal apa enggak make up itu? Kadang-kadang perempuan itu lebih sayang make upnya daripada wudunya. Ya, pokoknya wudu meskipun enggak dibersihkan. Nah, ini kalau wudunya sah dapat pahala surga. Tapi kalau mempertahankan rias wajah itu hanya dapat like, subscribe dan sebagainya saja, enggak dapat surga. Lebih milih mana surga sama pujian manusia? Harus lebih memilih surga. Enggak masalah, enggak pakai make up, yang penting sholatnya sah, wudunya sah. Ya. Berikutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui tentang wajibnya wudu. Kalau mau sholat wajib wudu apa tidak? Nah, kalau sudah tahu wajib wudu berarti wudunya sah. Kalau orang yang baru masuk Islam, dia tiba-tiba melihat orang-orang sholat itu berwudu dulu, padahal dia tidak tahu wudu itu wajib apa enggak ya, maka ini wudunya tidak sah karena dia tidak tahu wudu itu adalah kewajiban dalam melaksanakan syarat-syaratnya sholat, sehingga tidak kuat niatnya di dalam berwudu. Kemudian ya wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnah, tidak meyakini salah satu fardu sebagai sunnah. Misalnya tangan dianggap sunnah, nanti bisa tidak dibasuh. Kalau sunnah itu kemungkinan ditinggalkan apa tidak? Nah, kemungkinan ada yang meninggalkan karena sunnah itu ditinggalkan tidak tidak ada dosanya. Tapi kalau diyakini itu maka tidak sah wudunya. Harus belajar dulu mana yang fardu di dalam wudu, mana yang sunnah, supaya yakin fardu sebagai fardu, sunnah sebagai Yang terakhir ma'ut tahur, air suci mensucikan. Apa yang dimaksud air suci mensucikan itu? Air apa? Jadi air suci mensucikan itu air alami yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Ya, itu air suci mensucikan, air yang alami turun dari langit seperti hujan, salju, embun, ya, atau keluar dari bumi seperti sumber air, sungai, air laut, ya, itu sah sebagai alat berwudu. Ya. Kalau di suatu wadah itu airnya harus ukurannya 2 kullah. Kalau di dalam satu wadah 2 kullah itu dalam ukuran panjang atau luas adalah 1 dhira' seperempat atau 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Itu kalau di dalam wadah berupa kotak seperti itu. Kalau diukur dengan ukuran liter itu minimal 216 liter. Jadi kalau ada di rumah itu bak mandinya kecil,
Nah itu kurang dari 2 kullah, nggak bisa berwuduknya sambil mencelupkan tangan di situ karena akan menjadi mustakmal, bukan air suci mensucikan lagi. Nanti ada penjelasan. Ya, jadi kalau bak mandinya kecil, kurang dari 60 cm panjangnya, lebarnya, dalamnya, itu caranya dengan dialirkan. Kalau untuk air yang mengalir tidak menggenang, itu tidak ada ukuran 2 kullah, asalkan airnya suci seperti di keran air itu tidak perlu ukuran 2 kullah langsung. Ya. Jadi kalau wudhu di bak mandi ada ukuran 2 kullah 216 liter. Kalau di keran itu tidak menggunakan ukuran 2 kullah. Yang penting airnya suci mensucikan. Kalau tidak menggunakan air itu tidak sah sebagai wudhu. Misalnya menggunakan air teh, ya ada 1 drum air teh dipakai berwudu, bisa apa tidak? Nggak bisa. Kalau air aki bisa apa nggak dipakai wudu? Nah itu pertanyaan itu. Air aki itu air asli apa air bukan asli? Nanti saya minta jawabannya di pertemuan berikutnya.